Nah, artinya gini, ketika memang dosen kaum kapitalis tadi tidak sepakat dengan tuntutan mahasiswa tadi, yang memang itu sifatnya untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan mahasiswa yang memang kurang mampu untuk biaya kuliah, gitu kan. Yang orang tuanya hanya sekedar bekerja serabutan, buruh dan petani, gitu. Nah, kumpulkan itu. Dulu sempat diskusinya dulu ya, kita kembali ke sejarah. Dulu sempat tokoh proklamator Bapak Presiden pertama Soekarno sempat dapat masukan dari Bapak revolusinya Indonesia yang hari ini dibengkokkan sejarahnya, Bapak Tan Malaka. Bapak Tan Malaka itu, menurut saya pribadi, saya jelaskan, Bapak Tan Malaka itu presiden pertama RI yang tidak disahkan. Harusnya menjadi presiden RI pertama. Nah, masukan dari Tan Malaka ke Bapak Presiden Soekarno waktu itu, ketika memang melihat keadaan kondisi negara waktu itu yang mayoritas masyarakat itu tidak setuju dengan negara republik. Masyarakat banyak yang lebih sepakat dengan negara kesatuan, bukan negara republik. Negara kesatuan itu ya setiap wilayah punya pemimpin masing-masing. Nah, tapi Tan Malaka itu tidak sepakat akan itu. Artinya langsung dari situ Tan Malaka memberi masukan kepada Bapak Presiden, aksi massa. Jadi gini bentuknya aksi massa itu, dikumpulkanlah kaum-kaum yang memang sepakat akan adanya perubahan. Entah itu dari kaum akademisi, kaum tokoh agama dan segala macamnya. Yang memang sepakat berdirinya republik. Bahkan waktu itu Aceh itu daerah yang satu-satunya tidak mendapat inflasi dari Belanda tahun 1948. Itu setelah Indonesia merdeka, tapi tetap Belanda ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Nah, artinya gini, ketika memang dosen kaum kapitalis tadi tidak sepakat dengan tuntutan mahasiswa tadi, yang memang itu sifatnya untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan mahasiswa yang memang tidak bisa, kurang mampu untuk biaya kuliah, gitu kan. Yang orang tuanya hanya sekedar bekerja serabutan, buruh dan petani, gitu. Nah, kumpulkan itu. Aksi massa itu enggak gini, berupa kita masifkan gerakan di media sosial, atau memang secara kalau memang aksi itu nggak bisa, gitu kan, atau memang ada konflik-konflik yang memang membatasi aksi-aksi tadi, media massa dimasifkan. Artinya kan sekarang semua kalangan itu membaca itu, apalagi yang beritanya dikemas sedemikian rupa. Kalau kita hari ini aksi massa, itu kita melanggar protokol kesehatan, kan gitu. Nah, media massa. Berarti sampai segini ya, berarti memang dampak dari COVID ini ya, dari aksi massa menjadi aksi media. Ya itu yang saya curigai. Ini apakah ada pembatasan untuk kaum intelektual muda seperti mahasiswa itu, memang ketika memang tuntutan itu tidak digubris, gitu, dan akhirnya aksi atau yang bisa dikatakan ciri khas negara demokrasi itu ya demonstrasi itu bakal terbalik nantinya. Ini ciri khasnya negara demokrasi itu kan ya, kita menuntut kebijakan pemerintah yang memang kurang tepat atau mengikat masyarakat. Ini yang saya curiga dari awal, dari
peraturan social distancing dan segala. Menurut saya gini, COVID ini kan bukan perkara yang serius. COVID ini bukan perkara. Nyatanya ekonomi Indonesia juga tetap berjalan walaupun memang ada dulu sempat stuck, tapi nyatanya juga masih pulih juga. Dan banyak negara-negara di Eropa juga. Sekarang hari ini negara Eropa seperti Italia yang mendapat predikat nomor 1 positif corona terbanyak di dunia. Nggak ada berita internasional memberitakan Italia Ekonominya surut. Nggak ada. Amerika diam-diam aja. Indonesia ini mau mencontoh ya. Vietnam itu negara pertama kali yang menjalankan new normal. Tapi dia tidak telat, tidak seperti Indonesia. Yaitu makanya saya membahas tentang bagaimana nih respon Abang terkait dari mulai sistem pertama yang diterapkan oleh Indonesia kan physical distancing ataupun social distancing, hingga PSBB sampai new normal. Kalau menurut saya pribadi itu tadi harusnya di lockdown dulu dari awal ya. Karena dulu Pak Presiden Jokowi berkata Indonesia nggak bisa di lockdown, Indonesia nggak bisa seperti itu karena dananya ini Indonesia bukan negara maju. Namun menurut saya dari penghabisan dana untuk penanggulangan ini sama halnya sebenarnya. Iya betul. Dan hanya saja bedanya yang terdampak lebih banyak. Kalau di lockdown dari awal memang dana Indonesia bakal habis, namun yang terdampak itu sedikit. Sekarang kita ngelihat kalau memang Indonesia itu mencontoh negara seperti Vietnam itu bukan negara maju, mereka nggak punya apa-apa. Dari sektor pertanian, mereka maju. Tapi dari sektor mineral dan segala macamnya Indonesia punya. Artinya ketika memang Vietnam berani untuk new normal dan tidak telat, kenapa kok angka positif di Vietnam itu 0? New normal padahal. Sudah new normal. Solusinya cuma satu, hentikan rapid test. Nggak bakal ada yang positif. Kalau yang mati ya sudah mati. Iya. Artinya sekarang banyak berita media massa itu yang beritakan orang itu mati karena terdampak COVID, padahal enggak. Dan itu. Makanya solusinya satu, hentikan rapid test. Pulih ekonomi dan segala macam. Ya, banyak sih di Lampung sendiri itu dari mulai Lampung Timur, Lampung Tengah dan kota Lampung Timur, Lampung Tengah. Banyak sekali yang bahasanya isunya ini positif. Ya. Namun ketika di cross check minta data yang real bahasanya positif dari mana, minta datanya, tim kesehatan tidak bisa membuktikan. Karena memang ada yang bilang kalau di Lampung Tengah itu alatnya rusak, alatnya error. Itu kan berarti kan dari sistem tim kesehatan sendiri penanganannya sudah tidak serius gitu loh kan. Betul. Kalau memang COVID ini kendala serius di Indonesia ataupun virus yang dianggap mematikan. Nah, itu harusnya dari penanganan kecilnya saja harusnya memang diketatkan lagi. Nah, saya malah jadi bertanya-tanya gitu loh. Ada apa dengan permainan para kapitalis itu saat tadi? Dari mulai kesehatan, perekonomian hingga tingkat pendidikan universitas sudah dimasuki oleh kaum kapitalis gitu loh. Yang bermuka bahwasanya dia itu bukan kapitalis. Ya mungkin pesan untuk para dosen yang ada di universitas, tolonglah didengarkan lagi teman-teman mahasiswa ketika mengajak diskusi, dan dari tim kesehatan tolong lagi untuk serius dalam penanganan. Jadi masyarakat itu tidak akan berpikir kemana-mana kalau datanya itu benar-benar real. Dan untuk pemerintahan juga ya benar tadi bahasanya harus ada yang sistem yang konkret. Jangan hanya menggunakan sistem ini tapi solusinya belum konkret untuk masyarakat yang ada. Ya mungkin itu aja Bang. Pada hari ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk diskusi di channel Data Kecil Merdeka. Sehat selalu untuk Bang Bob Chandra. Oke, jangan lupa di follow juga IG-nya Bang Bob Chandra, namanya Bob Chandra.
ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel ini, serta di-share ke teman-teman lain dari mulai kalangan mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat yang ada di Indonesia, agar tahu diskusi apa, dan ketika memang bermanfaat diambil, jika ada salah-salah kata mungkin disaring lagi untuk kita berdiskusi. Jangan lupa di komen juga, dan kalau teman-teman ingin diskusi sama Bang Chandra langsung bisa di DM saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.